Nah, nih kacamata sat. Nah, aku tak lupa gini. Ya Allah. Kok waduh pilih gak bengok-bengok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan menjelaskan tentang tata cara olah lahan bawang merah yang baik dan benar, juga memenuhi kaidah untuk tanamnya, pakai obatnya apa saja sebelum tanam bawang merah, guys. Kemudian pertama-tama juga saya perkenalkan nih, minggir kene Mas. Ada ini loh, ketok. Wis ketok ya wis. Ini Mas Bos Roni dan ini tamu dari satu kabupaten, Kecamatan Merak-Urak, Mas Warhamni ya. Ini Warhamni Warjeburni. Jadi beliau ini juga sama dengan saya, petani pemula, sama-sama masih belajar tanam bawang merah, guys. Hari ini bocah belajar tani sedang duduk di bedengan bawang merah atau lahan yang akan ditanami bawang merah. Ini ada si robot manusia dan istri yang selalu bikin berisik. Nah, ompreng-ompreng guys, burak manuk. Dan kita akan lanjut tentang metode tanam kali ini, karena ini musim kemarau. Hanya saja lahan bocah belajar tani terlihat kebanjiran. Banyak para petani kemarin itu menanyakan apakah memang olah lahannya itu harus direndam. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama, lahan saya terendam itu bukan sengaja saya rendam, tapi karena si robot manusia ini lagi nyemai padi di sebelah, guys. Lahannya di bawahnya lahannya bocah belajar tani. Kalau air itu saya buang, akan merendam dari semaian padinya si robot manusia. Itu kenapa airnya saya blok sampai merendam lahan ini. Dan itu juga tidak masalah, karena ini baru proses olah lahan. Nanti kalau semaian padinya udah agak tinggi, ini akan dikeringkan, kemudian akan dikultivator. Dan ini juga sangat penting karena banyak para petani itu salah menggunakan herbisida. Jadi penjelasannya, herbisida apa saja yang bisa digunakan untuk olah lahan bawang merah. Intinya, kalau baru proses pemberantasan gulma awal, itu kalau menggunakan herbisida yang kontak, hampir keseluruhan herbisida kontak itu aman digunakan. Itu kalau yang purna tumbuh. Tapi kalau yang pratumbuh, walaupun kontak harus dilihat bahan aktifnya. Karena kemarin ada pengalaman dari salah satu petani di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Kebon Baru. Kemarin sempat ngundang Mas Gusman, saya juga hadir. Itu miris guys, tanamannya itu macet pertumbuhan, tidak berkembang sama sekali akarnya, walaupun usianya sudah 15 hari up. Pertumbuhan daunnya bagus harusnya, tapi tidak tumbuh akar sehingga tanamannya macet dan hampir mati. Banyak juga yang sudah mati. Nah, kemudian herbisida apa itu? Tentunya herbisida yang menggunakan bahan aktif metilmetsulfuron. Itu tidak cocok untuk bawang merah. Jangan sekali-sekali nyepre lahan bawang merah menggunakan bahan metilmetsulfuron. Biasanya untuk pra dan purna tumbuh pada tanaman padi. Jadi saya tidak mengharamkan itu tidak boleh dipakai. Boleh dipakai tapi bukan untuk lahan bawang merah.
Ini pembelajaran juga Mas ya. Jadi kalau mau tanam jangan sampai menggunakan herbisida yang bahan aktifnya metilmetsulfuron. Sangat tidak rekomendasi. Dia juga akan tanam lagi. Sekarang punya tanaman usia berapa Mas? Umur 35. Umur 35, pucuknya ada gedet kuning. Ya. Beliaunya takut, akhirnya datang ke sini sharing dan sudah dikasih penjelasan karena tadi saya juga sudah melihat videonya, nanti akan saya tampilkan videonya juga. Tanamannya itu aman, normal, ada gedet pucuk kuning itu karena usia 35 waktunya pengisian umbi. Dia ada gedet itu sudah wajar dengan video yang nanti akan saya tampilkan. Tapi jika di bawah usia itu ada pucuk kuning, wajib waspada dan wajib diteliti apa penyebabnya. Kembali ke topik herbisida. Pemberian herbisida pada lahan bawang merah itu benar-benar harus teliti dan hati-hati. Karena banyak terjadi petani itu buka lahan baru bekas padi dan sejarah pertanian padinya itu penggunaan herbisidanya tidak ditanyakan kepada penggarap. Biasanya ini yang penyewa guys. Jadi sewa lahan bekas padi mau ditanam bawang tidak ditanyakan dulu kemarin menggunakan herbisida apa untuk memberantas gulma pada lahan padi. Sehingga saat diolah lahan kemudian ditanam terjadi masalah pada tanaman bawang merahnya. Walaupun itu kemarin juga yang kita sidak dengan Mas Gusman itu benihnya sudah berkualitas guys. Jadi karena daya tumbuhnya 1 minggu itu sudah bior. Karena beliau juga Pak Sekdes ini 30 tahun tanam bawang merah. Pengalamannya sangatlah sudah melalang buana di pertanian bawang merah. Hanya keteledoran saja yang mengakibatkan kegagalan. Jadi saya bisa katakan gagal karena terjadi masalah yang seharusnya tidak perlu kita lakukan atau tidak perlu terjadi. Akibat rekomendasi dari salah satu toko pertanian yang menganjurkan ini loh bagus agar tidak tumbuh gulma atau tidak tumbuh rumput. Memang lahannya bersih dari rumput tapi bawang merahnya juga tidak berkembang. Wajib hati-hati. Nanti akan saya tampilkan pokoknya videonya, mereknya apa, dan rata-rata itu sejenis DMA, Ali Plus dan sebagainya itu. Ada metsulfuron itu menggunakan BA itu, metilmetsulfuron itu yang terkandung pada herbisida tersebut. Kadarnya hanya 25%. Kemudian rekomendasinya untuk olah lahan menggunakan herbisida apa? Jadi saya jelaskan merek saja, tidak perlu saya bahan aktifnya karena agar petani juga tidak banyak mencari informasi lagi. Kalau bocah belajar tani itu ada 2 metode. Metode menggunakan herbisida sistemik dan kontak. Kalau sistemik biasanya saya gunakan merek dagang Roundup, Tuntas, Bablas. Ya Mas ya, kemarin kita gunakan itu. Itu kalau sistemik itu untuk pemberantasan awal. Jadi kalau masih rimbun rumputnya kita spray sistemik pakai itu. Kemarin juga yang untuk pola tanam kali ini saya juga gunakan merek Bablas dan Tuntas. Kalau yang lahan ini saya beri metode herbisidanya kontak, yaitu hanya menggunakan Gramoxone semik dengan urea. Kemudian untuk pratumbuhnya, pratumbuh bocah belajar tani menggunakan merek dagang Ziram, juga menggunakan Prol, atau bisa juga menggunakan Goal. Itu juga aman untuk lahan, tapi tidak untuk dispray saat bawang sudah tumbuh. Ini hanya dispray setelah tanam, tapi sebelum tumbuh tunas, atau sebelum tanam juga lebih baik kita maksimalkan.
juga pemberian dekomposer itu wajib, teman. Jadi pemberian dekomposer itu kita hendaknya bijak. Masih sudah paham dekomposer? Belum. Nah, ini juga belum paham tentang dekomposer. Banyak petani yang komen di channel saya masih menanyakan dekomposer itu apa. Dekomposer itu adalah jamur antagonis atau jamur baik yang terkandung pada sebuah merek dagang yang dijual di toko pertanian. Itu si jamur ini dinonaktifkan, kemudian kita reaktifkan kembali, kita aplikasi di lahan. Contohnya merek dagang seperti E4, M21 itu dekomposer. Fungsi dari dekomposer satu, dia itu fungsinya untuk mengurai dari tanaman atau tumbuhan-tumbuhan atau akar-akar yang mati dan belum menjadi kompos atau masih utuh. Kalau kita berikan dekomposer, dia akan mempercepat pengomposan. Jadi nanti lahan itu akan benar-benar kandungan unsur haranya terpenuhi. Karena proses dari pengomposan ini akan mengakibatkan lahan ini menjadi tinggi unsur hara. Yang kedua, juga bisa mendegradasi jamur patogen. Jadi bila lahan kita ini terhinggap atau terdapat jamur patogen, kalau kita berikan jamur antagonis yang lebih banyak, maka dia akan terdegradasi atau kalah perang ibaratnya. Jadi lahan kita steril dari jamur patogen. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan metode dibunuh semuanya atau diberantas menggunakan H2O2. Bahasa kerennya disterilisasi, Mas Bro. Jadi disterilisasi menggunakan H2O2 itu juga salah satu metode untuk olah lahan pada bawang merah. Sebenarnya tanaman hortikultura itu semuanya juga wajib untuk sterilisasi lahan, baik menggunakan H2O2 atau menggunakan dekomposer atau jamur antagonis. Itu penting. Selain memenuhi unsur hara pada tanah, juga mendegradasi jamur patogen. Nah, ada juga metode ini seperti ini direndam, ada juga, Mas Bro. Jadi ada kalanya petani itu menggunakan metode rendam. Setelah kita naikkan, lahan ini direndam benar-benar sampai tenggelam, bisa sampai 3-4 hari, ada yang 1 minggu direndam. Tujuannya si kandungan dari herbisida yang kita aplikasikan ini larut dalam air. Itu juga salah satu metode mengurangi dari residu baik dari pupuk, dari obat-obatan, juga dari herbisida. Itu juga salah satu metode baik atau benar. Tapi ada kalanya lahan-lahan tidak bisa direndam karena datarannya terlalu tinggi, itu juga tidak masalah, tidak direndam. Tapi untuk perendaman itu juga membantu, bisa itu lur, untuk mensterilkan dari unsur kimia eksternal. Kimia eksternal itu dari pupuk, dari obat-obatan yang kita berikan, itu kimia eksternal. Pada lahan ini sebenarnya juga sudah terkandung kimia alami. Jadi kimia itu juga dari alam. Karena bahan baku pembuatan kimia itu juga dari alam. Seperti itu lur. Nah, kemudian pemberian kompos. Ini juga sangat penting. Pemberian kompos itu penting pada lahan bawang merah, tapi ada tapinya lur. Hati-hati. Pemberian kompos pada lahan itu harus yang sudah terfermentasi. Bahasa kompos itu banyak yang tidak paham juga.
pemberian kompos itu bukan berarti kotoran hewan itu semua bisa jadi kompos. Itu bukan seperti itu. Tapi yang disebut kompos ini adalah unsur dari alam yang berbentuk organik, entah dari tumbuh-tumbuhan atau bahan apapun yang organik, kemudian sudah dilakukan fermentasi atau pengomposan dan sudah benar-benar menjadi kompos. Karena kohe itu, kotoran itu mas, itu memang bahan organik, tapi dia belum jadi kompos kalau bentuknya masih seperti awal mula keluar dari si binatang atau hewani. Jadi perlu dikomposkan dulu atau perlu diproses dulu fermentasi sampai dia itu terjadi proses kimia perubahan bentuk yang sudah tidak bisa dilihat lagi bentuk aslinya. Jadi kalau disebut serintil atau kotoran kambing bukan lagi berbentuk bulat-bulat lagi, sudah menjadi tanah hancur, itu disebut kompos. Tapi kalau masih berbentuk daun, masih berbentuk serintil atau teletong, bentuknya masih bisa dilihat seperti itu belum maksimal pengomposannya. Karena proses pengomposan itu ada suhu tertentu yang dapat secara otomatis menghancurkan si kotoran tadi. Nah, awas, hati-hati mas kalau menggunakan kompos. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat kompos, diperhatikan jangan sampai salah, karena penjelasannya ini, kalau kita berikan pupuk kandang atau kompos dari hewani atau dari tumbuhan yang masih berbentuk dari aslinya, itu nanti kalau di lahan ditaruh, di situ terjadi penguraian oleh mikroorganisme di lahan yang sudah ada tanamannya, maka dia terjadi proses kimia dan mengeluarkan gas. Nah, gas ini dapat juga membakar daun. Tujuan kita itu membuat tanah kita subur, tanamannya subur, justru merusak. Oke lor ya, jadi proses pengomposan itu tidak hanya terjadi atau dilakukan oleh bakteri baik, tapi bakteri jahat pun, bakteri patogen pun itu juga dapat melakukan pengomposan pada sebuah bahan-bahan organik. Untuk itu perlu dilakukan sterilisasi lahan, juga pendegradasian dari jamur patogen. Sekarang dari sesi tanya jawabnya. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk tanam ke depan agar mumpung ada di lahan dan mumpung lagi ngonten, disaksikan teman-teman untuk sharing bareng. Kira-kira apa? Ini mas, apa Agak banter ya cik, krungu. ini mas, lahan saya itu tidak bisa digenangi air seperti ini, nggak bisa. Tidak bisa digenangi Tidak air. bisa digenangi air. Jadi ketika air masuk, begitu pompa Matikan, dimatikan, itu langsung kering. langsung kering. Itu. Ketika hujan, itu rumputnya ikut cepat Cepat tumbuh. tumbuh. Itu yang ditanyakan. Ya. Oke. Jadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Warhamni ya. Mas Warhamni, pertanyaannya, Mas, lahan saya itu tidak bisa digenang air. Kemudian kalau setelah hujan rumputnya cepat tumbuh. Penjelasannya seperti ini. Lahan yang tidak bisa digenang air, tapi penyiramannya gampang karena ada sumber air, itulah lahan yang sangat cocok ditanam bawang merah.
Jadi lahan-lahan seperti itu punya karakter drainasenya bagus, juga pola penyiramannya ada. Itu cocok Mas itu justru. Tinggal kita melihat kontur tanahnya itu apakah kandungan si tanah ini memenuhi kaidah untuk nutrisi bawang merah atau tidak. Tapi kalau dari segi pengairan tidak masalah, tidak bisa direndam, yang penting bisa siram. Itu sangat bagus. Kemudian penjelasan kenapa setelah hujan rumputnya cepat tumbuh. Ini bukti bahwa air hujan itu kandungannya nitrogen. Jadi rumput ini jika terkena hujan cepat subur karena unsur nitrogennya terpenuhi. Nah, bagaimana agar rumput tidak cepat tumbuh? Itulah kita wajib memberikan herbisida pratumbuh. Herbisida pratumbuh ini fungsinya untuk itu. Membunuh benih rumput yang ada di lahan kita. Yang belum tumbuh, kalau kita beri herbisida pratumbuh, maka dia akan mati, tidak jadi tumbuh. Nah, herbisida pratumbuhnya seperti yang kita jelaskan tadi. Hati-hati, jangan sampai menggunakan bahan aktif metil metsulfuron. Pokoknya intinya, kalau paling gampang itu herbisida pra dan purna tumbuh untuk tanaman padi, selektif untuk tanaman padi, hindari benar-benar lor. Jadi herbisida selektif untuk tanaman padi, hindari. Rata-rata bahan aktifnya itu sangat berbahaya untuk bawang merah. Solusinya Mas, kalau sudah terlanjur. Nah, pertanyaan dari Mas Bosroni. Nah, Solusi kalau sudah solusinya, terlanjur. Mas, Kalau belum ditanam, mending hentikan, jangan ditanam. kalau sudah ditanam Mas, Kalau sudah ditanam, bersabar dan berdoalah. benihnya Mas, yang sudah ditanam nggak bisa diambil lagi Mas. Kalau baru ditanam belum tumbuh, boleh diambil, pindah lahan. Oke. Tapi kalau yang sudah terlanjur tumbuh dan terjadi masalah, rawat dengan biaya yang seadanya saja. Karena bocah belajar tani juga sudah mengalami itu dan ternyata semakin biayanya kita genjot, rawatnya kita genjot, semakin kerugiannya semakin tinggi. Lahan ini 4 kali tanpa henti saya tanam bawang merah Mas Bro. Itu saya tidak lakukan aplikasi, tetangga yang aplikasi. Airnya turun ke sini, itu saja sudah berimbas pada tanaman bawang merah saya dan saya katakan gagal. Kemudian saya rolling tanaman, yang ini kemarin saya jagung dulu. Kemudian setelah jagung saya tanam kacang tanah dan hari ini saya mau tanam bawang merah. Tujuannya saya tanam jagung karena jagung itu tanaman yang rakus terhadap nutrisi, terutama kalsium dan unsur hara. Itu kenapa saya tanam jagung, untuk cepat mendegradasi atau cepat menyerap bahan-bahan yang terkandung pada tanah ini agar terserap oleh jagung. Nah, untuk recovery-nya kita bisa berikan kompos, kita bisa berikan pupuk dan agen hayati Setelah jagung juga. setelah jagung. Terutama setelah jagung saya tanam kacang tanah. Nah, kacang tanah ini pada perakarannya itu juga banyak ada bentolan-bentolan, itu juga mengandung nitrogen dan unsur hara pada tanah. Misalnya setelah jagung itu tidak dikasih kompos, langsung diolah lahan terus tanam tuh. Boleh. Kalaupun habis jagung kemudian langsung olah lahan dan tidak diberikan kompos, boleh. Tapi tambahkan dolomit. Dolomit tahu nggih? Dolomit yang dijual di toko bangunan pakai plastik yang murah itu harganya. Nah, kasih itu. Itu tujuannya untuk menaikkan pH, juga menyediakan kesediaan unsur kalsium pada tanah. Itu juga dapat menetralisir dari unsur kimia yang berbahaya.
karena sulfur, ada sulfurnya. Itu sulfur itu juga dapat mendegradasi, tapi tidak seperti halnya karbon. Karbon itu lebih cepat. Karbon ini terkandung pada arang sekam, itu bisa, bukan yang sudah putih loh ya, jadi arang yang dibakar tapi masih hitam, itu karbon. Tapi kalau sudah jadi putih itu berubah jadi silika dan sulfur. Nah, jadi abu menurut Mas Roni. Lanjut, ada lagi? Oke lor, seperti itu. Jadi kita sharing, sebenarnya banyak lor yang kita sharing sama Mas Farhamni ini, tapi saya rasa kalau terlalu panjang nanti juga sulit dipahami. Jadi cukup metode ini, hati-hati, jangan tiru petani yang sudah gagal, tapi jadikan itu pelajaran dan doakan para petani yang mau berbagi tentang kesalahan beliau untuk membentengi kita atau kami atau panjenengan semua agar tidak mengalami hal yang sama. Doakan beliau-beliaunya itu tetap sehat, bisa tanam lagi dengan lebih baik. Karena menurut saya kegagalan itu adalah salah satu langkah menuju kesuksesan. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik buat kita semua. Oke, cukup dari saya, Bocah Belajar Tani. Saya Dwi dari Widang. Ini Mas Farhamni dari Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Dan Mas Bos Roni ini sekarang sudah jadi senior petani bawang merah lur. Karena sudah pernah sukses. Sudah pernah sukses. Hari ini beliaunya sedang ujian. Karena kemarin itu katanya sekolah tanam dengan Bocah Belajar Tani dan sekarang ujian mau tanam di lahannya sendiri. Besok-besok kita konten, kalau memang tanamannya bagus berarti ujiannya lulus. Nek gak bagus Gak usah dikonten. ngono Mas. Kalau nggak bagus nggak usah dikonten katanya. Buat belajar sama teman-teman semua, boleh kita konten apapun yang terjadi. Lahan Bocah Belajar Tani pun kalau terjadi masalah akan tetap saya konten seperti biasa, apa adanya. Dan jika ada teman-teman yang di seputaran Widang Kabupaten Tuban ingin main ke sini gratis, tidak dipungut biaya untuk sharing karena kita sama-sama belajar. Bonus kopi 1 cangkir. Bonus kopi 1 cangkir. Pasti. Mas yang dari Probolinggo bawa kopi sendiri Mas. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini ki bekasnya tak herbisida wingi gramason. Kan wis mulai tua. Kita tambah apik Mas. Ini ki. Anu wis tuwa sisik. Jadi begitu wis tumbuh, Dipaculi maneh. gak usah dipaculi. Wis tua ngene ya. Spray herbisida maneh. Gramason dimik ambek siram. Tujuannya gramasone nek sing wis tua ngene iki gen mati. Terus sing nyirame nek sing isine urung tua. Ora gelem tua. Iki engko digaringno, mari semprot langsung dirotari. Rotari baru Digaruki dirakakno, dibentuk, bedengane diratakno. Terus digarit tanah. Nek gak nglebokno kompos, tapi nek sampean nglebokno kompos, ini ki sampean wis taburi kompos. bukan sak durunge dingkano. Enggak ya. Iku ya apik. Posisi ngene ya apik. Engko terus dirotari kan nyampur. Wedine ki nek di kayak kompos terus lagi dunggahno. Pas ngrotari gak gaduh. Nah, wis siap kabeh. Ini ki wis ngene dikei kompos, dirotari kan positif nyambur. Enggak nek misale wis bar ditoto kabeh to kari jet dipiuri kompos sak detik ngono. Boleh tapi mending sak durunge tanam. Tujuannya ben nyampur. Nek kompos iki
butuh diproses mek tanah. Jadi kompos itu butuh diproses tanah. Nah, lek gak dicampur, gak ono dormansi apa waktu nyampur mbek tanah. Engko lek pas dhek posisine kung lagi terjadi pengomposan, iku iso ngakibatno gas. Gas iki iso nggarai godhong kuning, pucuk kuning. Iku ngono Mas. Bawang. Tapi lek tanam-tanaman kayak jagung dan lain sebagainya ya gak lah. Ketok ya. Remah, boten grinting kok. Carane wong Probolinggo seketas berat. Tapi barang ya apa? Tapi sepi kan orang pakai iku mbek barang merah. Tak terlalu ganggu nemen. Pian teki campur. Bosok kan? Bang ini lho ya, watu. Watu loro iki. Biar langsung. Bar ini kan banyu, wah, jur. Saya sengaja dingin supaya gak rawan. Tak terlalu ngadeg ya. Sing ngadeg yo gempa lho. Sing ngadeg itu udah longsor. Saya menyiram bagusnya nih di rumah Rezi Anwar. Mulai sesek nih. Pasul. Pasul. Buat sesuatu dari pasul. Ini kan kok pasul ini kok begini kalau kalau masuk letak kono di kono. Ki meh podo. Ini podo. Iki buntel lawas. Maaf dulu letok. Dan itu aku gawe anyar kan. Mulai asalnya mesti ngono. Ini tak kayak tapi ora diliwat.